secara khusus tentang pengendalian diri atau self control sebagai tema di bulan ini, di bulan Maret. Udah di minggu yang ketiga kita belajar tentang self control atau pengendalian diri. Aku senang banget karena malam hari ini ada atasan malah ya. Ada orang yang di tempat aku bekerja hadir dan bisa mendengarkan aku men-sharing-kan tentang pengendalian diri, bagaimana bisa mengenang atas diri sendiri. Jadi shout out secara khusus karena tentang pengendalian diri ini benar-benar tentang sesuatu yang kita bisa nggak ya terlihat nggak cuman sekedar diomongin tapi benar-benar dilakuin atau nggak, jangan sampai ngomong ceritain tentang pengendalian diri atau penguasaan diri padahal sendirinya belum benar-benar bisa menguasai diri. Tapi sebelum kita memulai sharingnya atau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, aku izin untuk mengajak teman-teman untuk bisa bersatu dalam doa. Kita mulai dan awali dalam doa. Sekali lagi, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih karena malam hari ini kami boleh hadir bersama-sama, sekalipun kami berbeda tempat Tuhan dan mungkin kami juga ada perbedaan waktu, tapi kami disatukan dalam Kristus. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Singkapkan Tuhan, selidiki hati kami, biarkan kami benar-benar bisa mempelajari dan mengenal kasih-Mu, apa yang ingin Kau sampaikan secara khusus Tuhan, tentang penguasaan diri, bagaimana kami bisa menang atas diri sendiri Tuhan, dan kami melakukannya bukan cuma sekedar jadi informasi, tapi benar-benar firman-Mu, kebenaran-Mu yang mengubahkan dan mentransformasi hidup kami. Berbicaralah Tuhan pada kami, singkapkan Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, nah kita mulai ya. Jadi judul yang aku pilih itu adalah menang atas diri sendiri atau winning the battle within. Nah, ngomongin tentang kemenangan, pasti kita semua tuh berharap kayak hidup kita menang, hidup kita tuh juara, hidup kita bisa mengalahkan peperangan, mengalahkan pertarungan-pertarungan yang kita hadapi atau kita jumpai. Tapi itu semua nggak akan pernah terjadi kalau kita tuh nggak bisa menguasai diri kita sendiri. Jadi pertama, sebelum kita ngomong kayak menang, mengalahkan pertarungan, mengalahkan orang lain, mengalahkan situasi atau masalah apapun, kita perlu menang atas diri sendiri. Nah, seperti apa menang atas diri sendiri itu kita nanti belajar sama-sama satu persatu. Tapi sebelumnya ngomongin tentang penguasaan diri, pasti nggak lain nggak bukan kita akan belajar dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Aku bantu bacain buat teman-teman. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, ngomongin tentang penguasaan diri, ngomongin tentang satu buah roh yang menjadi akhir atau yang menjadi penutup dari semua buah roh, dari 9 buah roh ini, yang menjadi penutupnya adalah penguasaan diri. Diawali dari adanya kasih dan ditutup dengan adanya penguasaan diri. Ini kalau kita lihat perikop utuhnya dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Nah, teman-teman bisa baca sendiri di rumah. Ini perikopnya punya judul hidup menurut daging atau roh. Jadi bisa nggak sih kita tuh punya penguasaan diri, kita menang, tapi menang yang benar-benar kita tuh menangkan semuanya karena kita tuh dikuasai oleh roh. Kita punya penguasaan diri dan gak ada hal yang menentang hal-hal itu karena ya kita benar-benar mendasarkan semuanya karena roh Tuhan sendiri. Dan sebenarnya banyak hal yang kita alami itu tuh kita banyak perlawanan yang terjadi dalam hidup kita. Pertempuran dalam diri, masalah-masalah yang terjadi, orang-orang complicated atau rumit yang kita temukan dalam keseharian kita, atau hal-hal yang kita perlu lawani karena itu muncul dari kedagingan kita. Kalau di sini teman-teman nanti baca di ayat 19, ayat 20, ayat 21, ada perbuatan-perbuatan daging yang nyata, kayak percabulan, mungkin ada pikiran kotor, ada kecemaran, ada hawa nafsu, kayak aduh aku pengen makan tapi aku udah gendut, aku pengen lakukan hal-hal yang seharusnya nggak aku lakukan. Kayak banyak banget pilihan-pilihan atau pertempuran yang mungkin muncul
dan kita perlu menangkan. Ada penyembahan berhala, ada perselisihan, ada amarah, kayak ada kepentingan diri sendiri. Banyak hal yang perlu kita lawani dan kita menangkan. Tapi sebenarnya kalau kita sadari, agak mustahil kalau kita bilang kita mau menang dalam semua area dalam satu waktu. Kita kalau pakai kekuatan sendiri nggak akan pernah bisa dan nggak akan mampu. Jadi kekuatan kita itu cuma ada dalam Tuhan dan dari Tuhan aja. Dan itu semua sebenarnya Tuhan meminta kita untuk memilih peperangan-peperangan mana yang bisa kita hadapi atau kita menangkan. Choose your battle wisely. Kita nggak akan pernah bisa kayak bilang, aku mau menang ini gitu. Kayak, Tuhan suruh nggak ya sebenarnya kita untuk ke sana, kita untuk ada di area peperangan itu. Jangan salahin Tuhan waktu kita nggak menang di situ, karena bahkan mungkin Tuhan nggak pernah minta kita ke sana. Kayak ada lagu yang aku paling suka dari dulu sampai sekarang kayak, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan gitu. Kayak kita tuh diminta Tuhan tuh kemana? Sebelum kita bilang aku mau menang di situ. Tapi waktu kita bilang kita mau menang di situ, benar nggak sih sebenarnya Tuhan minta kita ada dalam peperangan itu? Pertempuran apa sebenarnya yang Tuhan minta untuk kita ada di sana dan kita perlu menangkan? Kadang mungkin kita terlalu ingin ada di area itu, padahal sebenarnya Tuhan nggak pernah minta kita untuk ada di sana. Jadi peperangannya sia-sia. Nah, tapi satu hal atau satu peperangan yang itu pasti akan menjadi bagian dari kita adalah pertempuran melawan diri kita dan daging yang ada di diri kita. Jadi pastikan teman-teman bisa memenangkan ini dalam hidup teman-teman. Memenangkan atau mengalahkan kedagingan yang di dalam teman-teman dan menjadikan roh Tuhan sendiri itu yang memimpin hidup kita. Jadi makanya temanya adalah winning the battle within. Banyak hal di luar sana yang memang mungkin kita nggak akan pernah bisa kendalikan. Banyak situasi yang kita nggak bisa pilih. Banyak hal yang kita kayak udah berusaha segimanapun, tetap aja nggak akan berubah situasinya. Nggak akan berubah karena kita nggak ada pilihan. Seolah-olah kayak kita emang ada di situasi yang kita nggak bisa kontrol atau kendalikan. Tapi at least di dalam kondisi apapun, dalam keadaan yang nggak mengenakan, nggak menyenangkan, dan mungkin peperangan yang paling sengit sekalipun, ya kita punya kontrol atas diri kita. Jadi pastikan kita bisa mengendalikan diri dan memenangkan diri sendiri dulu di dunia yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, sayangnya kita tuh kayak di dunia yang banyak keviralan ini, pasti pernah menghadapi, kita tuh punya banyak sekali harapan atau ekspektasi. Dan kita juga dihadapkan sama yang namanya realita. Aku misalnya bilang, aku tuh pengen belajar yang rajin gitu. Tapi itu akan sulit kalau kita tetap pegangnya cuman handphone dan main-main kayak nge-scroll IG, main TikTok. Realitanya nggak akan terjadi kalau kita nggak bisa memenangkan rasa untuk bisa mengalahkan keinginan untuk, aduh aku tuh pengen nonton ini, pengen nonton itu tuh nggak akan pernah bisa terjadi. Ada juga yang pengen sabar gitu. Aku pengen sabar, aku nggak pengen jatuh dalam dosa, mulutku ini jahat kalau misalkan ngomongin itu. Tapi tetap aja kadang realitanya, duh kok aku ngegas ya, kok aku tetap ngomongnya nggak bagus ya, kok aku tetap menyakiti orang lain ya dengan mulutku gitu. Kadang harapan nggak sesuai sama realita. Dan kadang juga ada orang yang kayak punya tekad, aku mau hidup benar. Tapi ternyata dalam kondisi kenyataannya masih juga jatuh, tergoda, ikut arus. Atau ada yang lain yang pengen kurus, tapi kerjaannya makan terus gitu. Ada juga yang bilang aku mau rajin gitu. Tapi situasi nyatanya yang udah dia pengen tidur-tiduran, males-malesan gitu kan. Aduh nyantai, aduh lipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Kayak ada di firman juga kan. Nggak akan pernah bisa kejadian kalau yang kita lakukan berbeda dari apa yang menjadi tujuan atau yang kita inginkan. Nah pertanyaannya, hal itu yang paling utama adalah who is in control. Siapa sih yang memegang kendali dalam hidup kita? Apakah kita mengizinkan keinginan-keinginan kita yang mendrive hidup kita? Atau sebenarnya kita punya target
dan itu kita izinkan untuk bisa kita pegang teguh, untuk bisa kita capai. Coba masing-masing dari kita cek, siapa yang kita izinkan untuk menguasai atau pegang kendali dalam hidup kita? Apakah emosi kita? Apakah pikiran kita? Nah, kalau pikiran kita pun kita mesti cek, belief system yang seperti apa, pemikiran yang seperti apa yang menguasai kita. Apakah pemikiran-pemikiran yang mungkin didasari sama rasa trauma, sama rasa sakit yang kita punya, sama keadaan-keadaan yang mungkin cuman sementara. Nah, itu perlu kita cek lagi, apa yang mendrive diri kita. Hati-hati sama apa yang kita izinkan untuk bisa megang kendali atau kemudi. Karena kayak misalkan nih mobil nih, ilustrasinya mobil. Mobil itu bisa mencapai tujuan tertentu ke arah mana kita mau pergi kalau si supirnya atau siapa yang di balik kemudi itu tuh tahu kemana dia mau pergi. Dan dia bisa tahu nih belokin mau ke kanan, mau ke kiri. Dan itu tuh bisa aman sampai ke tujuan. Tapi bahaya kalau kita mengizinkan seseorang di balik kemudi itu atau sesuatu yang mengendalikan itu tuh yang nggak seharusnya ada di balik kemudi itu. Karena misalkan kalau pengemudinya di bawah umur ya bisa nabrak, nggak akan bisa sampai ke tujuan. Nah makanya pertanyaannya lagi, waktu kita bilang kita mau memenangkan pertandingan, mau memenangkan hidup kita, mau tujuan-tujuan kita tercapai, cek siapa sih yang kita izinkan ada di balik kemudi. Apakah emosi, apakah kemarahan, apakah pikiran yang salah, apakah hal-hal yang nggak benar, atau kita benar-benar menjadikan diri kita dan tujuan ilahi yang Tuhan taruh itu yang ada di balik kemudi dan menguasai hidup kita. Nah makanya ngomong-ngomong soal tujuan atau soal-soal hal yang kita mau capai, kita punya penguasaan diri nggak ya untuk bisa ada mengendalikan, untuk bisa mengekang kayak keinginan-keinginan yang mungkin cuman semu, tapi kita bisa mencapai target yang seharusnya kita capai. Nah, ngomongin penguasaan diri, mungkin ada yang nanya, penguasaan diri seperti apa sih yang sebenarnya perlu kita punya? Penguasaan diri itu diartikan seperti ini, kemampuan seseorang untuk bisa menguasai atau mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakan agar tetap sesuai dengan norma, nilai, dan tujuan yang diinginkan. Nah, pertanyaannya, sebenarnya waktu kita bilang, aku mau mencapai norma, nilai, dan tujuan yang kita inginkan. Tujuan yang kita inginkan itu benar-benar yang Tuhan mau atau enggak? Karena level yang lebih tinggi dari ngomongin tentang pengendalian diri adalah bukan cuman sekedar kita bisa mengontrol diri kita dan kita yang menjadi raja atau yang punya kuasa atas diri kita. Nggak kayak gitu. Kalau kita tadi baca dari Galatia 5 ayat 23, itu kan tentang penguasaan diri dari ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, penguasaan diri disebutkan adalah bagian dari buah roh. Buah roh. Jadi ini adalah hasil atau buah atau sebuah sesuatu yang dihasilkan dari roh itu sendiri. Nah, makanya ngomongin tentang penguasaan diri itu nggak akan bisa terjadi atau nggak akan pernah bisa terwujud kalau kita nggak mengizinkan Tuhan atau rohnya lebih dulu menguasai atau merajai hidup kita. Itu sia-sia kalau kita bilang kayak, Tuhan, aku mau tujuan atau target di hidupku itu tercapai. Tapi ternyata nggak selaras sama tujuannya Tuhan. Itu bukan penguasaan diri yang sebenarnya. Karena ngomongin tentang penguasaan diri berarti ada penundukan diri. Kita benar-benar menyelaraskan, ini benar gak ya sama apa yang Tuhan mau? Roh Kudus, Roh Tuhan benar-benar ingin aku mempenangkan ini gak ya? Ada di area pertandingan ini gak ya? Itu yang sebenarnya kita perlu cari dan kita perlu temukan. Ada banyak alasan yang kita bisa pakai waktu kita bilang, tapi itu nggak bisa tercapai. Karena aku tuh susah menguasai diriku. Aku tuh sulit untuk bisa capai tujuan atau target. Dia tuh gangguin melulu. Dia tuh marah-marah melulu. Aku kan jadi kepancing gitu. Kita bisa banyak alasan atau kita bisa
menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi atau keadaan kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Kenapa pukul? Ya karena dia pukul duluan gitu. Kenapa emosi? Ya karena dia mulai duluan. Kita dengan mudah menuding, padahal tanpa sadar kita tuh kehilangan buah dari roh itu sendiri. Kita nggak ada penguasaan diri dan kita bilang kayak, ya tapi kan banyak godaannya. Memang dunia itu penuh dengan godaan yang bisa bikin kita hilang kendali. Tapi pertanyaannya, kalau kita benar-benar ada di balik kendali dan mengizinkan roh Tuhan yang menguasai, seharusnya itu kita tetap bisa punya penguasaan diri dan kita bisa menangkan atas diri sendiri. Jadi harusnya ini nggak jadi alasan lagi, karena sama-sama kita mau belajar di ayat yang ini. Amsal 25 ayat 28 dikatakan demikian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bahaya loh teman-teman, waktu ada kota yang nggak punya tembok perlindungan buat kotanya, itu bisa diserang sama musuh lebih mudah. Akan jauh lebih mudah kalah. Mau prajuritnya berapapun banyaknya, kalau dia nggak punya tembok benteng pertahanan, itu tuh benar-benar bahaya karena kayak teritorinya aja itu bisa dengan mudah dijajah sama penjajah. Bisa gampang disusupi sama musuh. Seperti itulah orang yang nggak punya pengendalian diri. Jadi berbahaya, bisa dirasuki sama hal yang buruk, masuk ke pikiran, mempengaruhi tindakan, mempengaruhi ucapan. Dan waktu kita mengizinkan ada hal yang menguasai, dan itu lebih kontrolnya daripada diri kita yang harusnya dikuasai oleh Kristus, itu kita benar-benar seperti kota yang roboh temboknya. Jadi jangan sampai kita tuh kehilangan pengendalian diri, sampai nggak punya pertahanan diri dari serangan-serangan. Karena kita nggak akan pernah bisa menang kalau kita mengizinkan serangan-serangan itu terus ada. Dan kita terus bilang, ya kan aku terus digoda, ya kan aku terus aja dijahatin, ya kan aku terus aja diperlakukan nggak enak, semua ini nggak adil, aku terus diperlakukan nggak enak. Kita mungkin dengan mudah bisa bilang kayak gitu, tapi kalau kita mengizinkan ada tembok yang membentengi, ada perisai yang kita jadikan perlindungan, harusnya kita tetap punya pengendalian diri karena roh yang menyelubungi dan roh yang menguasai, roh yang membentengi, dan buahnya adalah penguasaan diri itu. Nah, makanya jangan cuman bilang kayak, itu tuh susah gitu. Ya memang penguasaan diri itu susah. Tapi kita tetap perlu menang. Dan menang itu tuh nggak gampang. Karena apa sih sebenarnya kemenangan itu tuh nggak gampang dicapai. Yang pertama, emang yang kita lawani itu tuh daging. Daging itu tuh kayak lemah. Di sini kan disebutkan juga di ayat-ayat Alkitab yang kita baca, daging itu tuh lemah. Roh yang penurut. Makanya harusnya kita lebih mengikuti roh. Kita baca sama-sama ya ayatnya. Yang pertama, karena daging kita melawan, itu yang membuat kita tuh susah menang seringkali. Roma 7 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Kadang tuh kita bisa bilang kayak, aku tuh tahu loh teorinya. Aku tuh tahu kalau dia melakukan hal yang gak enak, aku tetap gak boleh lawan. Aku tetap harus melakukan kasih. Aku tetap harus senyum. Aku tetap bahagia. Sukacitaku nggak hilang. Tapi di sini emang dikatakan di firman sendiri, sebab aku yang berbuat aku nggak tahu. Bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi yang aku benci. Kadang itu loh yang malah kita buat. Kok aneh ya? Kenapa ya? Kok malah aku tuh tahu loh teorinya. Aku harus lakukan yang benar. A, B, C, D. Aku udah Kristen lama. Aku tahu kebenaran firman Tuhan tuh banyak. Tapi yang diperbuat tetap masih yang bukan yang benar. Justru malah yang dibenci itu yang diperbuat. Karena memang kita, naturnya itu tuh dosa. Kita, itu tuh kedagingannya banyak. Makanya perlu dikuasai oleh roh. Nggak akan pernah bisa sendiri dan menang kalau misalkan kita cuma mengandalkan diri kita pribadi. Nah itu, makanya kayak kemenangan kita akan sulit kalau kita bahkan nggak ngerti apa yang kita buat. Dan yang kedua,
Kenapa sih seringkali menang atas diri sendiri itu susah? Karena sebagaimanapun kita tuh kuat, iblis itu atau dunia itu punya berbagai macam godaan atau tipu daya untuk bisa tetap menjatuhkan kita. Lah, jangan bilang kayak aku udah kuat gitu. Tuhan Yesus aja dicobai. Tuhan yang raja, yang pemilik semesta aja tuh dicobai. Jadi jangan pernah ngerasa kuat gitu ya. Nah, di 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau teman-teman pernah baca yang di Alkitab, di Matius 4 ayat 1-11, di situ tuh kita bisa mendapati bahwa Tuhan Yesus itu pun yang benar-benar kudus, masih loh digodai sama iblis supaya dia tuh jatuh. Iblis tuh emang pengen membuat semua yang baik menjadi tidak baik adanya. Sampai Yesus aja dicobai. Dan pencobaan utamanya ya keinginan daging, hawa nafsu, keinginan mata, bandingin diri, atau rasa aman, rasa nyaman dari keangkuhan diri itu tuh muncul. Kita lihat, oh dunia itu megah ya, oh enak ya disembah, oh enak ya diapresiasi, oh enak ya semua yang mewah, semua yang kelihatan indah. Itu yang kadang jadi membuat kita tuh tertarik sama hal yang semu sampai kita tuh lupa apa seharusnya yang perlu kita kejar dan kita menangkan. Makanya kita perlu cari kehendak apa sih yang sebenarnya Tuhan mau, apa sih yang menjadi kehendak Bapa, apa yang berasal dari Bapa yang perlu kita cari tahu dan kita terus kejar untuk bisa kita dapati sebagai target atau tujuan hidup kita. Nah, kabar baiknya Tuhan itu tuh kasih kita senjata untuk bisa mengalahkan godaan-godaan yang ada. Itu tuh good news-nya. Jadi kita tuh hidup di medan perang. Kehidupan ini kayak medan perang. Tapi Tuhan tuh yang lebih pengen kita tuh lebih dari pemenang. Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Makanya dikasih juga senjata-senjata untuk bisa mengalahkan godaan-godaan. Dan kita memang jadi pemenang dalam setiap pertarungan atau battlefield yang emang Tuhan izinkan. Nah, cara untuk bisa memenangkan dari peperangan-peperangan yang kita hadapi adalah punya 3 hal ini, 3 kunci. Yang pertama, hidup dikuasai roh dan lawan kedagingan. Yang kedua, latih diri seperti atlet. Yang ketiga, tinggal melekat dalam Tuhan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, nggak lain nggak bukan kalau kita mau menang dari ini semua, punya penguasaan diri, menang atas diri sendiri, dia harus hidup dikuasai oleh roh dan lawan kedagingan. Gak ada kunci lain. Kalau kita mau menang, harus benar-benar dikuasai oleh roh. Karena dari satu perikop yang besar tadi, dari Galatia 5 ayat 16-26 itu tadi, judul perikopnya aja hidup menurut daging atau roh. Kalau kita mau menang, berarti harus ngikutin roh. Harus dikuasai oleh roh. Dan nanti berbuahnya adalah penguasaan diri. Galatia 5 ayat 16-17 dikatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Makanya teman-teman, kita semua sebenarnya punya pilihan atau kontrol hidup kita sendiri. Nah, cuman apa yang kita pilih, itu kita perlu untuk membuat roh itu lebih menguasai. Jadi kita tuh tahu, oh ini nih nggak bagus, oh ini nih daging, jangan diikutin, oh ini yang harus kita ikuti. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk memilih mana yang benar. Dan jangan sampai kita melakukan pengabaian. Pengabaian tuh apa? Kayak kita ignore, kayak waktu kita lakuin hal yang dosa, kita tahu itu salah, kayak nggak ada yang tahu lah, toh juga dosanya kecil gitu, kayak cuman gini doang, Tuhan juga ampunilah, Tuhan baik gitu. Tanpa sadar kita membuat roh itu tuh kayak kita put aside, kayak enggak, aku mau hidup dagingnya lebih menang, kayak alarmnya nanti mati, kepekaannya tuh jadi kayak
ngerasa, oh jujur jujur tuh nggak penting-penting amat lah, kalau orang nggak tahu, ah bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah, ah nanti, bisa membenarkan dosa-dosa atau komprominya jadi gede, makin gede kayak, ah ini kan untuk kebaikan ya, bohongnya ya, nggak apa-apa lah. Ada lah yang ngomong kayak, ah ini kan white lies, nggak apa-apa lah, aman gitu. Kadang kita tanpa sadar itu membuat daging jauh lebih besar dan menang daripada roh. Dan membuat roh tuh seolah-olah jadi kecil. Kayak, ah enggak ah, Tuhan tuh, ya emang Tuhan berkuasa, tapi aku punya kontrol, nggak apa-apa lah. Yang ini aku aja yang pilih. Dagingku yang kayaknya lebih enak nih. Nanti aku ngikut Tuhan lagi kok, tapi nanti. Kadang kita melakukan hal yang bisa kita sesali di kemudian hari. Makanya Kak, pilih yang mana yang benar dan jangan sampai nanti kita menyesal. Di 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kayak waktu baca ayat ini, itu tuh kayak nyadar bahwa hidup kita tuh di dunia tuh nggak lama loh. Masa iya kita mau jatuh, terus kita mau dapat kesenangan yang sementara, tapi kehilangan kekekalan, kehilangan sesuatu yang lebih berharga nantinya. Nggak sayang. Nah, kayak gitu. Ya, seringkali kita tuh kejebak sama hal-hal yang terlihat menarik sekarang, tapi kehilangan hal-hal yang itu lebih berharga yang bisa kita dapati di masa depan. Ingat juga sama ilustrasinya sup kacang merah yang membuat kakak beradik yang kakaknya jadi jual hak kesulungannya cuma demi sup kacang merah semangkok itu, cuma demi kenikmatan yang sementara, tapi itu disesali seumur hidupnya. Jadi jangan sampai kita, waktu kita punya pilihan, terus bilang kayak, aduh kedaginganku ini yang diikutin, ini kan enak banget, aku nggak bisa lawanin, kenikmatan dunia ini, nikmat sekali. Jangan sampai kita kehilangan penguasaan diri, dan kita jadi mengalami kekalahan-kekalahan, yang itu yang sebenarnya sangat disesalkan oleh Tuhan. Jadi pastikan kalau kita mau menang, hidup pilihanmu dikuasai oleh roh. Nggak ada hal lain yang bisa mengalahkan itu. Jadi hidup dikuasai oleh roh. Yang kedua, tentang hal ini, waktu kita mau praktis atau mau mempraktekkan, mau punya kepekaan dan mau melakukan hal ini secara benar, kita perlu latih terus-menerus. Caranya adalah waktu kita bilang mau rohnya yang berkuasa lebih banyak adalah pause and think. Nggak terburu-buru, nggak in a rush. Coba pikir. Think itu dari true. Is it true? Apakah ini benar kalau aku lakukan? Ini benar-benar menurut roh nggak ya? Ini hal yang tepat nggak ya? Hal yang benar nggak ya? Dan is it helpful? Apakah ini berguna untuk aku lakukan? Is it inspiring? I-nya dari think. Apakah ini benar-benar bisa menginspirasi yang aku lakukan? Terus, is it necessary? Apakah ini perlu sih untuk aku lakukan? Is it kind? Apakah ini baik? Nah, kalau kita mendapatkan jawaban-jawaban yang iya ini benar, iya ini berguna, iya ini menginspirasi, memberkati, iya ini perlu, dan iya itu baik, itu bisa kita bilang bahwa yang dimau dan bisa jadi buah dari roh itu ya yang baik, yang benar, yang helpful, yang inspiring, yang perlu, yang membangun yang baik itu. Nah, makanya kalau ada hal-hal yang memancing kemarahan, hal-hal yang menggoda kita, hal-hal yang membuat kita jadi kayak mau masuk ke dalam dosa atau hal-hal yang buruk, tipsnya adalah coba diem, pause bentar, tarik nafas, hitung 1-10, baru ngomong. Mungkin itu bisa mengurangi emosi. Atau waktu kayak ada godaan kayak ngegosip gitu dari orang-orang sekitar, coba pikir, ini membangun gak ya? Kalau misalkan membuat cuma jatuh dalam dosa, ya kenapa masih dilakukan?
Jangan sampai kita membuat diri kita justru masuk dalam kekalahan-kekalahan dan makin jauh dari kemenangan-kemenangan yang benarnya kita mau dapati. Dan sebelum tergoda sama dosa, coba cek lagi apakah ini sejalan sih sama maunya Tuhan. Itu yang penting yang perlu kita lakukan. Think, practice to think. Is it true, helpful, inspiring, necessary, and kind? Nextnya, yang kedua, latih diri seperti atlet. Ya tuh mungkin ngelihat atlet tuh, gampang, jago, enak dia, dapat hadiahnya, medali emas, keren, dipuja-puja banyak orang. Tapi sebenarnya ngomongin tentang kemenangan sama hal yang didapati sama atlet itu tuh nggak tiba-tiba jago loh. Mereka latihan setiap hari. Jam latihannya itu tuh banyak banget, mungkin beribu-ribu jam, berpuluh-puluh ribu jam yang mungkin tuh dilakukan di tempat yang nggak kelihatan. Dan itu tuh nggak cuman sekali doang, tapi dilakukan dengan konsisten setiap hari. Banyak loh hal-hal yang dilakukan sama atlet tentang menahan dirinya, yang orang lain nggak lihat, dan itu tuh nggak singkat, persiapannya mungkin lama, mungkin perlombaannya atau pertandingannya mungkin cuma sejam, kalau sepak bola paling cuma 2 kali 45 menit. Tapi latihannya setiap hari, dan mereka juga mengekang keinginannya banyak. Di 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ini wow banget ya. Kayak di dalam ayat ini aja digambarkan kayak waktu ada orang, atlet yang ikut dalam pertandingan, itu tuh perlu menguasai dirinya loh. Ada rules, peraturan dalam pertandingan itu. Ada badan yang sehat yang diusahakan. Mereka tuh mungkin latihan trainingnya juga nggak kelihatan, workoutnya setiap hari. Mereka olahraga, mereka jaga badannya, kayak yang minggu lalu juga kita belajar sama-sama untuk jaga fisiknya kita. Mereka menguasai diri dalam segala hal. Nggak kelihatan mungkin, kayak mereka juga mungkin dikhususkan ikut dalam satu karantina, dipisahkan dulu dari keluarganya supaya fokus latihan, supaya bisa menang lawan dan jadi utusan-utusan dari negaranya atau bangsanya untuk bisa jadi pemenang. Banyak hal yang perlu disangkal diri loh, perlu dikuasai. Kayak mungkin buat kita setiap hari bisa makan gorengan, enak gitu. Tapi buat atlet, kadang emang mungkin mereka pengen gitu makan gorengan. Tapi ya nggak setiap hal mereka bisa makan waktu mereka ada di satu masa karantina, di masa persiapan untuk dipersiapkan emang benar-benar masuk ke pertandingan dan memenangkan pertandingan itu. Jadi waktu kita bilang, Tuhan, aku mau menang. Tapi bisa nggak ya kita tuh melatih diri seperti atlet? Atau jangan-jangan waktu dibilang, oh kalau kamu mau menang, ya kamu harus seperti atlet. Terus bilang, anda, aku nggak mau. Aku nggak bisa menguasai diri, ini terlalu sulit buat aku. Ya gimana kita mau menang kalau setiap hal yang kita harus hadapi, atau setiap hal yang sederhana yang kita harus lakukan secara konsisten, itu kita tolak. Kita bilang, ini bukan bagianku, aku mah nggak bisa begini. Ya kapan bisa menang? Dan jangan pernah kita tuh lupa bahwa hal yang bisa kita terima adalah mahkota yang abadi sebagai upah dari atlet yang menang. Kalau atlet yang di dunia aja bisa memperoleh mahkota atau hadiah yang wow, tapi di sini disebutkan fana, Tuhan kita yang luar biasa yang menjanjikan kemenangan itu dan menjanjikan upah yang abadi itu, jangan sampai malah kita anggap remeh dan kita nggak hargai itu. Jadi pastikan kalau kita menang, kita melatih diri seperti atlet. Dan siap untuk bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan positif. Seperti contohnya nih ya, praktisnya. Kalau ngomongin tentang atlet, dia lagi di karantina, pasti dia
lebih di-training atau di-drill untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Makannya lebih sehat, olahraganya lebih banyak, lari misalkan kelilingnya jadi berapa lapangan harus kelilingnya 10 kali, 20 kali, waktu latihannya 2 jam, jadi diperbanyak kebiasaan-kebiasaan atau latihan-latihan yang positif. Nah, secara aplikasi kita bisa lakuin sama-sama. Waktu kita bilang misalnya, aku mau belajar lebih rajin. Coba bikin situasi, atur waktu khusus setiap hari untuk bisa membaca dan mencatat. Jangan sampai bilang, aku nggak punya waktu. Setiap dari kita punya waktu yang sama, 24 jam. Tapi kita bisa nggak ya mengkhususkan waktu kita, kalau emang kita mau lakukan dan mendapati kemenangan itu, kita memprioritaskan, bukan pakai waktu sisa, tapi memang atur waktu khusus setiap hari untuk membaca dan mencatat, kalau emang mau lebih rajin. Jadi set dulu targetnya, oh aku mau menang, menangnya di area apa? Nah itu terus kita capai atau cari, kita bisa menangnya jalannya gimana. Kalau yang kedua misalnya, aku mau lebih sabar gitu. Coba bisa latih secara nyata, responnya tarik nafas dulu 5 detik sebelum bicara. Bisa nurunin emosi kita, bisa menahan kata-kata yang mungkin nggak seharusnya diucapin. Dan itu bisa membuat kita jauh lebih sabar. Mungkin nggak langsung tiba-tiba jadi sabar banget, mungkin masih tetap emosian, tapi benar-benar bisa belajar dari waktu ke waktu. Kayak atlet, latihannya mungkin nggak sekali langsung menang, tapi latihannya perlu konsisten dan perlu dibangun dari hari ke hari. Atau mungkin kita bisa menciptakan kebiasaan positif yang lainnya. Waktu kita bilang, oh aku punya target, aku mau lebih dekat sama Tuhan. Ya harus memulai hari dengan doa, punya waktu khusus untuk baca Alkitab. Mungkin awalnya cuma 5 menit, nggak apa-apa, tapi progressing. Diulang, oh besok juga, oh besoknya lagi iya, oh besoknya lagi iya. Karena nggak mungkin cuma bisa dilakukan satu kali, perlu repetisi dan perlu pengulangan, dan itu harus dilakukan dengan penuh konsistensi. Nggak bisa cuma satu kali, karena kebiasaan positif itu perlu diulang tiap hari sampai jadi gaya hidup, seperti atlet yang akhirnya bisa menguasai dirinya karena udah jadi gaya hidupnya. Oh, gaya hidupnya lebih sehat, nggak makan yang minyak-minyak, nggak makan yang berlemak, harus olahraga gitu kan. Kayak di sini kan udah mulai terbangun kan, bisa kelihatan kayak, oh, Koko Andreas ternyata bisa olahraga setiap hari. Mungkin awalnya dia nggak kayak gitu, tapi kebiasaan itu dibangun dari waktu ke waktu. Nah, kalau misalkan ada orang lain yang bisa, kita juga pasti bisa. Bisa lebih rajin, bisa lebih sabar, dan pasti bisa lebih dekat dengan Tuhan. Pastikan kita punya target yang benar, dan kita kejar, kita punya konsistensi untuk lakukan nggak cuma sekali, tapi berulang, dan sampai target atau kemenangan kita bisa dapatkan. Dan yang nextnya, yang ketiga, waktu kita bilang, aku mau menang, pastikan ini kunci ketiga juga kita miliki. Tinggal melekat dalam Tuhan. Kita bisa cek, kita bisa introspeksi, area mana ya yang aku masih lemah, area mana ya yang aku tuh masih sering kalah, yang aku tuh masih sering jatuh, area mana ya yang aku tuh masih sering lost, aku belum bisa kuasai diriku dan aku tuh selalu belum bisa menang di situ. Minta tuntunan Tuhan dan bisa dari bantuan orang lain juga untuk bisa menang. Gak mencobai diri sendiri, kayak tolong aku dong supaya aku bebas dari pikiran negatif atau mikir yang porno-porno gitu. Ya caranya apa? Jangan buka situs yang gak benar, jangan lihat-lihat yang berbau-bau, yang mesum-mesum gitu. Jadi cek kita tuh area lemahnya di mana dan jangan pernah membuka celah untuk ada godaan masuk dan kita menjatuhkan diri karena membuka ruang buat mencobai diri sendiri itu. Dan waktu kita bisa sadar itu, jangan lupa untuk komit, untuk punya kesungguhan atau berprinsip, aku mau lakuin ini, aku mau dekat sama Tuhan, aku mau senengin Tuhan, aku mau menang. Gak cuma sekali. Terus
Kalau misalkan ada yang bilang, "Tapi aku tetap aja jatuh." Nggak apa-apa, jatuh 7 kali, itu lebih penting 8 kali kamu bisa bangkit. Lebih penting kebangkitannya, mau jatuh berapa kali pun, waktu kamu tetap bisa bangkit, ada kebangkitan di sana, tetap ada kekuatan, dan ada berkat dari Tuhan. Selama kita mau bertobat dan nggak emang sengaja jatuh lagi dengan kesengajaan ya, dipastikan kita tetap tinggal melekat dalam Tuhan kalau kita mau mendapati kemenangan. Matius 26 ayat 41 dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah kita mungkin seringkali bilang, Tuhan, aku tuh masih lemah loh. Nah waktu komunikasi itu kita bangun, itu loh kita menjaga diri kita. Kita berdoa, kita berkomunikasi, kita sadar kayak Tuhan, aku tuh tahu loh aku lemah di sini. Tuhan tolong aku. Berikan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu kiranya tinggal dalam hatiku sehingga bisa kasih tahu kalau ini nggak bagus dan bisa stop. Buat kita stop. Aku sejujurnya banyak hal yang masih aku perlu kuasai. Emosi, uh, dari kata-kata, dari pikiran. Tapi hal yang ngebuat aku bisa stop itu tuh waktu aku mau belajar melekat sama Tuhan. Kalau dibahas di sini kayak hal yang secara daging menjerat aku tuh banyak juga. Kayak hal-hal yang nggak baik yang mungkin orang pikir, nih mah dia mah sharing firmannya oke, dia mah pasti hidupnya baik-baik aja. Nggak kayak gitu. Kita mungkin seringkali lihat orang lain kayak lihat rumput tetangga lebih hijau. Tapi sesungguhnya setiap orang punya peperangannya sendiri. Dan ada hal yang aku juga masih berusaha untuk menangkan di area-area tertentu di hidupku. Dan aku tuh masih suka ngerasa aku tuh kalah. Dan aku ngerasa aku masih sering jatuh. Tapi satu hal yang membuat aku setiap kali aku jatuh dan stop untuk stopin dosa itu atau stopin dari kekalahanku itu, waktu aku ingat kayak Tuhan datang secara pribadi dan bilang kayak, Siska, do you love me? Kamu mengasihi aku gak Siska? Terus aku kayak sadar kayak waktu kayak Petrus yang ditanya sama Tuhan, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Terus waktu pertanyaan yang sama ditanya ke aku, kayak Siska, do you love me? Terus aku bilang, Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Dan stop dosa itu, kuasai dirimu, ikut aku, lakukan yang benar. Itu yang bisa membuat untuk bisa punya penguasaan diri kayak Tuhan aku minta ampun, aku masih jatuh. Tuhan aku minta ampun, aku nggak melekat sama Tuhan. Jadi aku mengizinkan hal yang jahat itu muncul atau menguasai diriku bahkan sepersekian detik atau mau seberapa lama pun itu tetap aja jauh dari Tuhan dan itu tetap kekalahan. Jadi pastikan kita berjaga-jaga dan berdoa dan dasarnya adalah kita sadar kita dikasih luar biasa sama Tuhan dan kita mau nggak meresponi juga Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Dan pastikan kita secara praktiknya, secara nyatanya, setiap ada hal-hal atau keputusan yang mau kita ambil, setiap langkah hidup kita, mau keputusan besar, mau keputusan kecil, berdoa. Pastikan hidup kita tuh melekat sama Tuhan. Ini misalkan ya, secara nyata. Waktu mau bales hal-hal yang buat emosi, doa kayak Tuhan ampunin, jangan sampai aku kepancing gitu. Atau waktu mau ambil keputusan apapun gitu, jangan sampai kita ucapin sekesal-kesalnya kayak belakangan ini emang banyak hal yang membuat aku tuh terpancing. Aku emosi, aku capek, aku nangis kayak rasanya mau teriak. Dan rasanya kayak, aduh Tuhan aku mau udahin aja semuanya. Kayak rasanya kayak gitu. Tapi aku ingat hal ini kayak, Siska, kamu perlu menguasai diri gitu kayak sebelum ambil keputusan, tanya Tuhan dulu. Dan waktu Tuhan belum bilang ya jangan langsung gegabah atau bertindak pakai emosi.
perlu penguasaan diri. Dan sebelum tergoda berbuat dosa, serahkan ke Tuhan. Melekat sama Tuhan. Orang yang melekat sama Tuhan, pasti waktu ngelakuin hal yang gak tepat, itu kayak diingetin. Stop, berhenti, jangan dukakan Tuhan, dan jangan sampai kita mengignore atau kayak rasa, ini kan menyenangkan, ini kan enak, ini kan cuma sebentar gitu. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus dan mendukakan Tuhan dengan hal-hal yang sebenarnya kita tahu yang mana yang benar yang harus dilakukan, tapi justru malah membuat pilihan-pilihan yang kita akan sesali kemudian hari. Jadi ya pastikan kita bisa memenangkan itu semua, percaya setiap hal yang kita hadapi itu tuh gak akan melebihi kekuatan kita. Godaan-godaan atau pencobaan apapun yang kita hadapi, itu gak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, percaya kita bisa mengendalikan diri dengan kekuatannya Tuhan, bukan dengan kekuatannya kita. Dan kita bisa melatih pengendalian diri mulai dari sekarang, sedikit demi sedikit. Kayak tadi kan belajar dari atlet. Jadi latih pengendalian diri. Jangan tunda-tunda, latih dari hari ini sedikit demi sedikit, konsisten, komitmen, dan percaya Roh Kudus yang akan membantu kita untuk bisa bertumbuh dalam karakter yang kuat. Karakter yang kuat cuma kita bisa punya dan kita bisa dapati waktu kita melekat sama pribadi yang tepat, pribadi Kristus sendiri. Makanya di Amsal 16 ayat 32 dikatakan demikian. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pastikan kita menjadi pemenang. Pastikan kita bisa sabar, bisa menguasai diri. Karena orang yang sabar tuh hebat, melebihi seorang pahlawan. Dan bahkan disebut di sini, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang merebut kota tuh hebat loh, jagoan dia. Tapi orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang bisa menguasai dirinya banyak hal yang mungkin nggak menyenangkan, tapi dia tetap bisa merespon dengan benar, tetap bisa memilih dan melakukan yang tepat, itu juaranya. Jadi pastikan kita menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan dengan pilihan yang tepat, dengan hal-hal yang kita lakukan berkenan sama Tuhan, dan kita semua bisa merenungkan area mana ya yang dalam hidupku tuh yang aku perlu menangkan, area mana ya yang dalam hidupku yang aku perlu belajar untuk bisa lebih banyak aku kuasai, untuk bisa aku menangkan, aku punya penguasaan diri lebih banyak. Kita sama-sama merenungkan, kita sama-sama mau cek introspeksi. Kalau ada area di kekudusan, area pikiran, area emosian, area mungkin hal-hal yang kita, kesehatan juga perlu dimenangkan. Mungkin kayak tadi melulu selalu rohani, tapi pikiran, cara positif, dan jiwa, dan juga kesehatan kita, bahkan secara fisik, itu perlu kita menangkan. Jadi, kita perlu kuasai mana, jangan sampai kita makan mulu, jadi tanpa sadar kita merusak juga badan kita. Tanpa sadar kita gak sayang sama tubuh kita yang adalah bait Allah. Coba cek kayak, mana ya area dalam hidupku yang aku perlu menangkan. Jangan banyak alasan, karena kayak misalkan ada yang simpelnya, aku lagi makan terus, makan manis-manis terus, kan emang aku lagi pusing, lagi banyak hal yang aku stresin gitu ya, nggak apa-apa lah aku makan manis-manis, dia nggak tahu aja apa yang aku hadapin gitu. Tapi tanpa sadar, itu merusakkan badan. Dan itu kita lakukan tanpa pengendalian diri, atau kita lupa, kita perlu punya penguasaan diri. Sama apa yang masuk, pastikan itu yang benar. Karena setiap hal yang masuk, kita juga akan bisa memperhatikan
setiap hal yang keluar dari diri kita. Jadi pastikan kita bisa memenangkan pertandingan yang kita bisa hadapi dan selamat menangkan diri sendiri. Berdoa setiap kita bisa terus belajar memiliki penguasaan diri dan menang di dalam Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami diingatkan untuk bisa belajar menang atas diri sendiri Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan kebetulan kalau kami malam hari ini bisa belajar. Hamba-Mu secara pribadi juga diingatkan untuk punya penguasaan diri, gak terburu-buru untuk mengeluarkan kata-kata atau bertindak, tapi perlu berpikir lebih dulu Tuhan, apakah itu benar, apakah itu helpful, apakah itu inspiring, menginspirasi, apakah itu necessary atau perlu, dan apakah itu baik untuk dilakukan, itu kind enggak. Dan ajar kami bisa berlatih atau melatih diri seperti atlet Tuhan. Kami mengutamakan roh yang kami ikuti dan kami mau melekat erat sama Tuhan. Biarkan kami introspeksi Tuhan, area mana yang kami masih lemah, kami bisa minta bantuan sama kakak-kakak rohani kami bisa minta didoakan, kami bisa minta dikuatkan, dan kami terus belajar bertekun dalam Tuhan, Sang Sumber Kekuatan. Kami mau terus Tuhan bisa punya penguasaan diri dan kami menang dalam setiap area yang Tuhan izinkan untuk kami tempuh, untuk bisa kami ikut dalam pertandingan itu. Terima kasih Bapa, dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, berdoa buat teman-teman yang mengalami masalah dalam kehidupannya yang mungkin akhir-akhir ini mau berasanya ingin menyerah. Berdoa Tuhan buat setiap kami masing-masing, mungkin ada masalah kesehatan yang dialami, masalah pekerjaan yang dialami, masalah relasi atau hubungan dengan pacar, dengan pasangan, ataupun dengan teman Tuhan, yang mungkin membuat hatinya menjadi remuk, hatinya terluka, dan mungkin itu membuat putus harapan dalam kehidupan Tuhan. Tapi jangan biarkan mereka tercuri Tuhan, jiwanya Tuhan, jangan biarkan mereka kalah Tuhan. Berdoa, bentengi mereka, biarkan mereka punya kasih-Nya Tuhan, sukacita dalam Tuhan, supaya mereka punya penguasaan diri, mereka bisa menang. Mereka nggak punya pikiran lagi untuk bunuh diri, nggak punya lagi pikiran untuk melakukan hal-hal yang menyakiti dirinya sendiri Tuhan. Berdoa aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus segala kutuk, segala hal-hal atau roh-roh yang menjerat Tuhan, segala roh-roh yang membuat pikiran bunuh diri itu kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan hal yang baik, hal yang benar-benar dari Tuhan itu yang menguasai, Roh Kudus-Mu itu yang benar-benar merajai Tuhan. Jangan biarkan pikiran-pikiran atau hal-hal tentang kepentingan diri sendiri itu yang menjadi yang terutama, tapi biarkan Roh-Mu yang terus menyala-nyala dan itu yang memenangkan kami dan membuat kami berkemenangan dari kemuliaan dan kemuliaan lainnya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.